Pertumbuhan ekonomi di kuartal 2 terkontraksi hingga 5,32%. Penyebabnya disebutkan daya beli masyarakat yang menurun tajam. Pemerintah mengambil sikap memperkuat 4 fokus sasaran pemulihan ekonomi dengan memprioritaskan sektor konsumsi rumah tangga dan jangan sampai serapan anggaran pemulihan yang disiapkan pemerintah di kuartal ketiga nanti masih minim. Pemulihan ekonomi secara cepat menjadi target pemerintah hingga akhir tahun 2020 ini. Prioritasnya bertemakan kesehatan pulih, ekonomi bangkit. Dampak perekonomian akibat pandemi COVID-19 semakin luas. Bukan hanya kalangan pengusaha dan industri, sektor rumah tangga juga signifikan terdampak. Padahal berbagai stimulus dan insentif telah diberikan pemerintah sangatlah besar. Tercatat, hingga awal Agustus, realisasi anggaran pemulihan ekonomi nasional sudah mencapai 151,25 triliun rupiah, baru 21,8% dari target stimulus sebesar 695,2 triliun rupiah. Secara keseluruhan, anggaran pemulihan ekonomi nasional terserap dalam program perlindungan dan jaminan sosial. Bahkan demi mencapai target pemulihan secara cepat, pemerintah telah merombak peraturan terkait percepatan penanganan dampak ekonomi. Salah satunya, Presiden Joko Widodo telah menerbitkan peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2020 sebagai aturan pengganti peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2020. Secara nasional saya masih melihat anggaran-anggaran itu masih berada di bank, APBD, masih 170 triliun di bank. Di sisi lain, Satuan Tugas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional bergerak cepat. Alokasi dana untuk pemulihan tercatat sebesar 695,19 triliun rupiah dibagi menjadi 6 program anggaran. Nah, ini terutama untuk menangani masalah perekonomian secara extraordinary dan beberapa hal sudah dilakukan untuk mendorong daya beli masyarakat. Di samping itu tentu untuk mengendalikan daripada COVID-19 ini. Sementara itu, pemerintah juga mengambil sikap 4 fokus pemanfaatan anggaran di awal bulan Agustus ini. Di antaranya program perlindungan sosial, program keluarga harapan atau PKH, bantuan sosial Jabodetabek dan non-Jabodetabek, serta BLT dana desa. Total realisasi hingga dengan minggu pertama Agustus adalah 151,25 triliun sudah dilaksanakan atau 21,8% dari pagu program pemulihan ekonomi nasional. Realisasi anggaran stimulus pemulihan ekonomi nasional masih sangat minim. Hingga saat ini baru mencapai 21,8% dari pagu anggaran yang ditetapkan sebesar 695,2 triliun rupiah. Penyerapan alokasi anggaran pun digeber untuk membangkitkan daya beli masyarakat dan konsumsi rumah tangga. 4 fokus pemanfaatan anggaran pemulihan ekonomi menjadi ujung tombak dalam percepatan dampak ekonomi dan sosial. Terbaru, program padat karya diharapkan menjadi motor penggerak konsumsi masyarakat. Anggaran program padat karya tercatat sebesar 18,44 triliun rupiah. Yang terdiri dari program padat karya Kementerian Lembaga, fasilitas pinjaman daerah, cadangan dak fisik, dana insentif daerah, serta pemulihan pariwisata. Tapi ya ternyata realisasinya sampai sekarang itu, sampai bulan Agustus itu sangat minim sekali. Sangat minim sekali, itu hanya sampai 141 triliun dari 695 triliun, berarti sekitar 20%-an.
Upaya dalam mendongkrak ekonomi di kuartal ketiga yang menjadi pekerjaan rumah pemerintah adalah mendorong konsumsi rumah tangga dan daya beli masyarakat, seiring dengan banyaknya sektor ekonomi yang menurun tajam. Kita melihat bahwa pembelanjaan pemerintah yang sebenarnya itulah yang under control karena uangnya juga ada ya, kebijakan juga ada ya, ternyata realisasinya itu sangat lambat ya. Pak Jokowi sudah marah-marah berkali-kali karena stimulus itu baru sekitar 20% ya, stimulus ekonomi, kemudian APBN itu baru sekitar 30% ya. Demi bergerak cepat, pemerintah bahkan berencana menambah 4 jenis bantuan sosial pada September 2020 mendatang. Kebijakan ini diambil untuk mendorong laju konsumsi dan daya beli masyarakat di tengah terjangan dampak ekonomi. Diharapkan pertumbuhan ekonomi di kuartal 3 2020 akan membaik dan tidak bergerak minus. Bantuan-bantuan serta stimulus dan insentif yang diberikan pemerintah nyatanya hingga saat ini belum mampu mendorong daya beli masyarakat dan konsumsi rumah tangga. Kuncinya adalah realisasi anggaran yang harus segera dilakukan dan tepat sasaran. Dari Jakarta, Rizka Ayu, Aulia Syahrama, dan IDX Channel. Iya, pemirsa.